Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa. Kita ketemu lagi pada pelajaran kimia asik. Pada kali ini kita akan membahas tentang hidrolisis garam. Pada waktu itu kalian sudah belajar tentang asam basa, sifat asam basa, dan reaksi asam basa. Saya mengingatkan kembali bahwa reaksi antara asam dan basa itu menghasilkan garam dan air. Nah, kemudian garam itu akan bisa larutkah di dalam air? Bagaimana kelarutan garam di dalam air? Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang hidrolisis garam. Jadi bagaimana garam larut di dalam air? Marilah kita simak video saya berikut ini. Perhatikan, tetap semangat, kita masih belajar pada kimia asik. Kali ini kita akan belajar tentang hidrolisis garam. Seperti yang sudah kalian ketahui, kita larutan garam itu adalah larutan yang berasal dari asam dan basa. Kemudian kita lihat sifat larutan garam dan konsep hidrolisis. Yang pertama dulu adalah sifat larutan garam. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dianggap kation itu adalah garam yang berasal dari basa, sedangkan yang dianggap anion itu adalah garam yang berasal dari suatu asam. Jadi sifat larutan garam itu tergantung pada kekuatan relatif asam basa penyusunnya. Kita mengingatkan kembali, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu akan bersifat netral. Kisaran pH-nya ini adalah sekitar 7. Ya. Sedangkan garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka garam itu akan bersifat asam, sedangkan pH-nya di bawah 7. Kemudian garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat itu akan bersifat basa. Jika dilihat pH-nya, harga pH-nya itu adalah di atas 7 karena akan bersifat basa. Kemudian garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah itu tergantung pada nilai Ka dan Kb-nya. Bisa kita lihat bersama-sama bahwa semakin besar harga Ka, maka semakin bersifat asam. Semakin besar harga Kb, semakin bersifat basa. Jika harga Ka dan harga Kb itu sama, maka dia akan atau garam tersebut akan bersifat netral. Para siswa, apa yang dinamakan dengan hidrolisis? Yang kedua kita menginjak pada konsep hidrolisis. Hidrolisis itu merupakan istilah yang umum digunakan untuk reaksi zat dengan air. Hidrolisis yaitu berasal dari kata hidro yang artinya air dan lisis yang berarti peruraian. Nah, jadi menurut pengertian ini, maka kita bisa memastikan atau bisa menggabungkan dari kata hidrolisis, yaitu peruraian garam oleh air. Menurut konsep ini, komponen garam yang terdiri dari kation atau anion, kation yang bermuatan positif sedangkan anion bermuatan negatif, yang berasal dari asam lemah atau basa lemah itu bereaksi dengan air, artinya adalah terhidrolisis. Sedangkan hidrolisis kation itu akan menghasilkan H3O+ atau dengan disebut atau sama dengan H+. Sedangkan hidrolisis anion maka akan menghasilkan ion negatif, yaitu ion OH-.
Kita lihat garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Sebagai contoh, natrium klorida atau NaCl terdiri atas kation Na+, jadi yang dinamakan kation itu adalah Na+, dan anionnya adalah Cl-. Baik ion Na+ maupun Cl- berasal dari elektrolit kuat, sehingga keduanya tidak mengalami hidrolisis. Kalau kita lihat persamaan reaksinya, itu adalah NaCl, yaitu larutan, berupa larutan NaCl, itu terurai menjadi Na+ dan Cl-. Jika Na+ ini direaksikan dengan H2O dalam bentuk larutan, ya, liquid, liquid, maka dia tidak akan bereaksi, jadi tidak akan ada reaksi. Sedangkan Cl-nya, ya, itu kalau kita reaksikan dengan air H2O, ya, dalam bentuk liquid, maka juga tidak akan ada reaksi. Jadi kesimpulannya, ya, garam dari asam kuat dan basa kuat itu adalah tidak akan terhidrolisis. Kemudian yang kedua itu adalah garam dari basa kuat dan asam lemah. Nah, bagaimana? Sebagai contoh, natrium asetat itu terdiri atas kation, ya, yang bermuatan positif itu adalah Na+, sedangkan anionnya adalah CH3COO-. Ion Na+ berasal dari basa kuat, yaitu NaOH, sehingga tidak bereaksi dengan air. Sedangkan ion CH3COO- itu adalah berasal dari asam lemah CH3COOH, sehingga bereaksi dengan air. Jadi CH3COONa atau NaCH3COO itu terhidrolisis sebagian atau dinamakan parsial, yaitu hidrolisisnya adalah CH3COO-. Nah, reaksinya bisa dituangkan sebagai berikut, ya. Jadi NaCH3COO dalam bentuk larutan terurai menjadi Na+ dan CH3COO-. Sedangkan CH3COO- itu akan bereaksi dengan H2O, menghasilkan CH3COOH dan OH-. Sedangkan untuk Na sendiri, Na+ plus H2O liquid, ya, itu tidak akan terjadi reaksi. Nah, berarti garam yang berasal dari asam basa kuat dan asam lemah itu adalah terhidrolisis parsial atau sebagian. Berikutnya para siswa, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Nah, kita perhatikan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis parsial juga, yaitu yang terhidrolisis adalah kationnya. Sebagai contoh adalah amonium klorida. Ya, sebagai rumus kimianya adalah NH4Cl terdiri atas kation yang dinamakan NH4+ atau ion amonium, ya. Nah, sedangkan anionnya adalah Cl-. Ion NH4+ itu berasal dari basa lemah, yaitu NH3, mengalami hidrolisis, sedangkan ion Cl- itu berasal dari asam kuat, yaitu HCl, artinya tidak terhidrolisis. Jadi kesimpulannya, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah itu juga akan terhidrolisis secara parsial. Nah, inilah adalah sebagai persamaan reaksinya tadi, ya. Jadi garam NH4Cl itu akan terurai menjadi NH4+ dan Cl-.
Sedangkan NH4+ ya, itu akan bereaksi dengan air membentuk NH3 dan H3O+. Ya. Sedangkan Cl- itu tidak akan bereaksi dengan air atau tidak ada reaksi dengan air. Kemudian yang berikutnya kita lihat garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, bagaimana? Baik kation maupun anion dari garam ini itu akan terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Sehingga garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah ini akan terhidrolisis total. Ya, sebagai contohnya adalah amonium asetat, jadi NH4COO, NH4CH3COO. Nah, itu terdiri atas kation NH4+, sedangkan anionnya adalah CH3COO-. Baik ion NH4+ maupun ion CH3COO- itu berasal dari elektrolit lemah. Keduanya akan terhidrolisis, sehingga dinamakan terhidrolisis total atau terhidrolisis sempurna. Nah, sebagai persamaan reaksinya kita bisa melihat jadi NH4CH3COO ya, larutan itu akan terurai menjadi NH4+ plus CH3COO- larutan. Sedangkan NH4+ itu akan bereaksi dengan air membentuk NH3, larutan NH3 dan H3O+ larutan dalam bentuk larutan. Sedangkan CH3COO- ya, dalam bentuk larutan itu dia akan bereaksi dengan air membentuk CH3COOH dalam bentuk larutan dan OH- dalam bentuk larutan. Jadi kesimpulannya bagaimana para siswa? Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah itu akan terhidrolisis total. Baiklah para siswa, itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Ya. Saya dengan Bu Riani tetap membimbing kalian untuk belajar kimia asik, dan terima kasih. Baiklah para siswa, itu tadi pembelajaran kimia dan kalian sudah mampu belajar tentang garam yang terhidrolisis. Nah, garam apa saja yang bisa terhidrolisis sempurna atau terhidrolisis sebagian. Nah, para siswa, kalian tetap belajar di rumah, kerjakan segala tugas yang ada yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, serta tetap stay at home dan selalu jaga kebersihan. Saya akhiri penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.